Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Di dalam metabolisme itu terdapat reaksi-reaksi yang disebut juga dengan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu merupakan penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme itu merupakan proses pembentukan atau penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang komponen enzim. Nah, apa itu enzim? Enzim merupakan suatu protein yang memiliki kemampuan katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi metabolisme. Secara kimia, enzim itu tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen bukan protein. Komponen protein disebut dengan apoenzim, sedangkan komponen bukan protein disebut gugus prostetik. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut haloenzim. Apoenzim yang tersusun oleh senyawa protein mempunyai sifat termolabil. Nah, termolabil artinya tidak tahan panas. Hal inilah yang menyebabkan kerja enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Gugus prostetik itu merupakan gugus yang aktif. Nah, gugus protektif itu dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Bagaimanakah sifat enzim? Nah, enzim itu bersifat biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian, enzim merupakan suatu protein sehingga memiliki sifat seperti protein yang bekerja pada lingkungan tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja secara khusus. Artinya, enzim hanya bereaksi dengan satu jenis substrat dan menghasilkan satu jenis produk saja. Kemudian yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga dapat digunakan berulang kali selama struktur enzim tersebut tidak rusak. Yang kelima, enzim sebagian kecil dapat bekerja bolak-balik. Artinya, enzim tersebut dapat bekerja untuk menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain atau sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Dan yang keenam, enzim bekerja di dalam sel dan di luar sel. Di dalam sel disebut endoenzim dan di luar sel disebut ektoenzim. Kemudian, bagaimanakah cara kerja enzim? Nah, enzim ini merupakan molekul besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain yang disebut dengan substrat. Untuk membentuk suatu kompleks enzim substrat atau S, kompleks itu bersifat sementara. Sementara terbentuk pada bagian penting molekul enzim yang disebut sisi aktif. Nah, sisi aktif enzim umumnya terdapat pada permukaan enzim. Kompleks enzim substrat itu kemudian akan pecah dan menghasilkan produk, meninggalkan suatu molekul enzim yang akan mengatalisis reaksi kimia lain. Ada dua teori yang menjelaskan tentang mekanisme kerja enzim, yaitu teori kunci gembok dan teori induksi pas. Nah, teori kunci gembok pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut teori ini, enzim bekerja dengan mekanisme gembok dan anak kunci. Hanya anak kunci dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke dalam lubang
lubang gembok atau sisi aktif enzim. Kemudian, anak kunci yang lebih kecil atau lebih besar itu apabila tidak sesuai dengan posisi gigi-gigi anak kuncinya, maka tidak dapat masuk ke dalam gembok atau enzim. Hal inilah yang menyebabkan enzim bekerja secara spesifik. Kemudian cara kerja enzim bersifat teori induksi pas. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Daniel Koslan. Teori ini berasumsi bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir enzim dan bahwa sebagian besar enzim bersifat fleksibel. Pada beberapa enzim bentuk sisi aktif berubah pada saat molekul substrat melekat, yaitu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada suhu, pH, jumlah enzim, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu harapkan kalian kerjakan dengan baik. Sebentar Ibu juga akan kirimkan ada rekomendasi video yang bagus untuk kalian pelajari. Terima kasih.